Shalom, berjumpa kembali di dalam program Bible Study. Bersama saya, Pendeta Tommy Simanjuntak. Saya adalah gembala dari Gereja MDC Jakarta. Sebelum kita membahas apa yang menjadi pokok bahasan kita hari ini, marilah kita menyerahkan pembicaraan hari ini ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa kembali belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari ini membangkitkan hati kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengenali rencana-rencana-Mu sehingga hidup kami bisa maksimal di dalam-Mu. Kami mohon anugerah-Mu untuk memampukan kami mengerti, memahami, dan bahkan menjadi kuat untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai Bible Study ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan segera membahas kisah para rasul yang keempat. Saya akan mengulang sebentar bahwa kita telah mempelajari pasal-pasal sebelumnya tentang kisah para rasul ini, yaitu pasal pertama. Di sana diceritakan bagaimana kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan janji pencurahan Roh Kudus agar murid-murid bisa menjadi saksi yang efektif di tengah dunia, sehingga mereka diminta menunggu di satu tempat. Di tengah-tengah penantian itulah mereka memilih salah satu rasul untuk menggantikan Yudas. Di pasal yang kedua, setelah mereka menanti-nantikan Tuhan, ada pencurahan Roh Kudus yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Di situ murid-murid berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka memiliki keberanian untuk berkhotbah kepada berbagai orang dari berbagai latar belakang dan bangsa. Dan mereka semua terharu mendengar firman Tuhan yang disampaikan, memberi diri dibaptis kurang lebih 3.000 orang. Disitulah terbentuk jemaat yang mula-mula. So, gereja pertama terbentuk di hari Pentakosta. Nah, di pasal ketiga kita belajar gaya hidup gereja mula-mula, yaitu yang pertama adalah menginjil dengan kuasa. Di situ kita lihat apapun kondisinya, apapun keadaannya, setiap kesempatan digunakan oleh para murid untuk memberitakan Injil. Nah, di pasal 4 ini kita akan membahas tentang gaya hidup gereja mula-mula juga, yaitu menginjil di tengah aniaya. So, saat itu dampak dari apa yang terjadi di kisah para rasul 3, yaitu ada orang lumpuh yang disembuhkan di bait Allah, orang-orang menjadi percaya. Dan saat itu khotbahnya Petrus telah membangkitkan iman dan pertobatan bagi orang-orang yang mendengarnya di Serambi Salomo. Ini yang membuat akhirnya mereka mengalami pengadilan dan penganiayaan. Sejak kejadian di pasal 3 tersebut, mulailah gereja mengalami penganiayaan. Saya akan mulai dengan pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Perlu saudara ketahui, orang-orang yang protes ini adalah orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Terjadi pelipat gandaan lagi di gereja mula-mula. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Terjadilah pengadilan itu dan mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Tetapi rasul-rasul tetap kekeh, tetap gigih berkata bahwa kami mau lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. So, saudara lihat, ini selalu terjadi dari zaman ke zaman. Setiap kali ada kebangunan rohani, ada penganiayaan yang mengikutinya. Dan setiap kali ada penganiayaan yang terjadi, pasti ada pemberitaan Injil dan pelipat gandaan juga yang mengikutinya. Timbal balik, saudara.
Mari kita lihat sama-sama. Dampak dari penginjilan yang penuh kuasa dan berhasil di Bait Allah membuat para rasul harus menjalani pengadilan. Maukah kita memahami sama-sama bahwa ketaatan kita kepada Tuhan tidak membebaskan kita dari permasalahan yang harus kita hadapi? Seringkali kita punya pengertian yang salah, mengira kalau kita lagi sedang di jalan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami masalah. Kita kira bahwa orang-orang yang bermasalah adalah orang-orang yang berada di luar kehendak Tuhan. Di sini kita lihat mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kehendak Tuhan yang paling diinginkan oleh Tuhan, yaitu supaya jangan ada satupun yang binasa melalui penginjilan. Tapi toh mereka mengalami masalah, diperhadapkan pada pengadilan. Namun, bagaimana kita melihatnya, pengadilan dan ancaman tidak menyebabkan kemunduran bagi Injil, malah menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil. Inilah gaya hidup gereja mula-mula, memberitakan Injil di tengah-tengah aniaya. Dan ini terjadi berulang-ulang kali di sepanjang kisah para rasul. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Akhirnya singkat cerita, Petrus dilepaskan. Petrus dan Yohanes dilepaskan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, yaitu ancaman-ancaman dan larangan untuk memberitakan Injil. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, apa yang dilakukan? Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia." Mereka ambil dari Mazmur pasal yang kedua ini, saudara. Ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara, kita lihat selanjutnya, apakah doa mereka setelah menyadari adanya ancaman itu? Doa di masa susah, saudara, menunjukkan apa yang menjadi fokus hati kita. Di saat kita ngalamin ancaman dan kesusahan, maka hati kita cenderung menjerit mengungkapkan apa yang terdalam dalam hati kita. Kerinduan kita. Demikian juga doa jemaat mula-mula menggambarkan apa yang menjadi fokus hati mereka. Apakah itu? Kenyamanan? Tidak. Mereka fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa melalui penginjilan. Ini doa mereka. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Hei, mereka tidak minta supaya yang mengancam mereka tiba-tiba stroke atau disingkirkan Tuhan. Mereka tidak meminta masalah pergi, tetapi mereka meminta apa? Keberanian untuk di tengah-tengah keadaan ini, mereka tetap setia memberitakan firman Tuhan. Mereka menganggap ancaman adalah kesempatan terbaik untuk memberitakan firman. Ayat 30, mereka berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka menyadari bahwa di tengah-tengah aniaya tentu saja tidak mudah untuk menjawab orang-orang yang menganiaya, untuk mengasihi orang yang dianiaya, yang menganiaya mereka, untuk memberitakan Injil kepada orang yang udah terlanjur membenci mereka. Karena itu mereka butuh mujizat. Mereka butuh mujizat, butuh penyertaan Tuhan, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Saudara, apabila kita mengalami ancaman, gereja Tuhan ngalamin kesusahan, mengalami krisis, apa yang menjadi doa kita? Yang menjadi kerinduan terbesar kita? Saat ini, kita sedang mengalami ancaman-ancaman ini nih, krisis ini. Yaitu ada COVID-19 yang melanda seluruh dunia.
Bukan hanya orang yang tidak beriman yang kena, semua banyak orang tidak yang percaya juga kena, saudara. Ada resesi ekonomi yang mungkin di atas kertas kelihatannya seperti positif, tetapi di masyarakat banyak sekali yang menderita, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan bisnis, yang dipotong gajinya, dan bahkan krisis-krisis lainnya. Dan juga ada pembatasan sosial yang membuat kita susah melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu kita lakukan. Gereja-gereja harus ditutup dan mulai beribadah secara online. Saudara, ini krisis. Pertanyaan saya, kita mau apakan ini krisis? Bagi jemaat mula-mula, mereka saat itu mengalami, diadili, diancam untuk memberitakan Injil, lalu difitnah. Tapi mereka tidak menganggap itu sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan. Ada kisah yang luar biasa, saudara. Ini kisah sebenarnya motivasi bisnis, tapi saya mau menggunakannya untuk membukakan pikiran kita, saudara, bahwa setiap ancaman dan tantangan itu adalah kesempatan. Ada 3 salesman yang disuruh jualan sisir di kuil Shaolin, saudara, yang kungfu itu, saudara. Tapi kita tahu sama-sama bahwa Shaolin ini, saudara, rata-rata tidak punya rambut atau botak. Bagaimana caranya menjual sisir kepada orang yang botak, saudara, orang yang nggak punya rambut? Akhirnya ada sales yang pertama, dengan kegigihannya dia membujuk sampai akhirnya ada satu, dalam hari itu dia menjual 1 sisir kepada Shaolin yang sebenarnya nggak butuh, yang botak, saudara, tapi membeli hanya karena kasihan. Hanya kasihan. Salesman yang kedua ternyata lebih hebat. Dia berhasil menjual 10 sisir di hari itu. Kenapa? Karena dia ganti strategi. Dia nggak jual kepada Shaolin yang botak, tetapi kepada siapa, saudara? Kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Dia menawarkan, mau sisir nggak? Ini kan udaranya kenceng nih di atas gunung ini. Nanti rambutnya bisa berantakan. Pakai sisir ini, dan berhasil menjual 10 sehari. Tetapi salesman yang ketiga bikin kaget karena dia berhasil jual 1000 kepada pengurus kuil Shaolin itu. Karena dia berhasil menyampaikan bahwa sisir ini manfaatnya bukan hanya untuk sisir, tetapi bisa dipakai untuk souvenir, bisa dipakai juga untuk menuliskan pesan-pesan, sehingga orang yang datang ke sini mendapatkan pesan dan kenang-kenangan, beli banyak untuk dibagi-bagikan kepada orang, keluarga yang mereka akan datangi setelah pulang. Dia berhasil menjual 1000 sisir. Perhatikan, saudara, ancamannya sama. Tetapi yang satu menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. Ada juga, saudara, tahukah saudara kalau di aksara Cina, saudara, tulisan-tulisan itu adalah gabungan dari beberapa kata. Tahukah saudara kata krisis adalah di dalam bahasa Cinanya adalah weiqi, yang artinya yang ada huruf, ada 2 kata yang membentuk kata weiqi atau krisis ini, yaitu krisis itu sama dengan bahaya, memang ada bahayanya, tetapi ada kesempatan. Saya mau katakan bahwa krisis ini adalah kesempatan. Dunia sekarang, kata TV, kata realita, menanti-nantikan vaksin yang paling ampuh untuk pandemi ini berlalu. Tetapi kita harus lebih percaya kebenaran, bukan realita. Realita apa yang mata lihat, kebenaran apa yang hati kita percaya, saudara. Dan kita anak Tuhan harusnya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Alkitab kebenaran berkata, dunia tidak menanti-nantikan bahwa pandemi ini berlalu, tetapi jauh dalam hati mereka. Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk saat ini menanti-nantikan apa? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Bagaimana jika krisis ini ternyata adalah panggung yang disediakan Tuhan untuk anak-anak tampil memberikan kepada dunia apa yang dunia tidak punya. Itu yang dilakukan para rasul. Krisis dijadikan panggung. Pintu pengadilan dijadikan kesempatan untuk bisa memberitakan Injil kepada petinggi-petinggi bait Allah, keturunan-keturunan imam besar. Orang yang menganiaya mereka diberikan menjadi panggung bagi mereka untuk perform tanda-tanda dan mujizat, membuktikan bahwa ketidakpercayaan mereka kepada Allah tidak beralasan. Mereka pantas, sangat pantas percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus.
Bagaimana jika krisis ini adalah panggung, saudara? Bagaimana jika ancaman-ancaman yang kita alami saat ini adalah kesempatan? Bagaimana jika adalah kesempatan? Bagaimana jika masa susah ini ternyata adalah masa kebangunan rohani? Kenapa saya bisa mengatakan ini kebangunan rohani? Ini terbukti, saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya. Ternyata kesusahan itu ternyata adalah panggung yang tepat bagi lahirnya kebangunan rohani saat itu. Yang terjadi, ancaman-ancaman yang terjadi di saat diresponi dengan doa yang benar dan sikap hati yang benar. Passion untuk terus memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan menghasilkan hal ini. Saya tampilkan yang pertama. Makanya saya sebut ini adalah kebangunan rohani. Karena sejak saat itu ada kuasa dalam ibadah. Ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kebiasaan setiap kali ibadah selalu ada lawatan Roh Kudus di dalamnya. Lalu yang kedua, saudara, kenapa saya sebut ini kebangunan rohani krisis ini? Karena di situ justru ada gairah dalam melayani. Dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada keberanian, ada gairah untuk melayani, memberitakan firman Allah, saudara. Bukan ketakutan, justru tambah bergairah. Kenapa saya sebut ini kebangunan rohani? Karena justru pada saat itu justru muncul kesatuan di dalam gereja. Di ayat 32a dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ini yang susah. Zaman sekarang gereja banyak pecah, padahal di tengah-tengah kenyamanan, saudara. Tetapi di tengah-tengah krisis, justru kesempatan mereka bersatu hati. Tidak waktunya kita berpecah-pecah lagi. Tidak waktunya kita meninggikan ego. Yang kita tinggikan adalah Tuhan. Dan di saat tubuh bersatu, kepala bisa punya tempat, saudara. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata seperti berikut. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu dia katakan dulu waktu dia masih berkelana, saudara. Waktu dia mengalami penolakan-penolakan. Sekarang setelah dia naik ke sorga, sang kepala itu yaitu Yesus Kristus, pengen hidup, pengen tinggal, ingin tinggal di tengah kesatuan tubuhnya. Kumpulan orang percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Kenapa saya sebut ini ada kebangunan rohani juga? Karena di situ ada kepedulian terhadap sesama. Gereja bukan hanya bisa menyembah Tuhan, tetapi berdampak kepada masyarakat. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka berbagi. Ada kepedulian di situ. Kenapa saya sebut ini kebangunan rohani? Karena di situ juga ada penginjilan dengan kuasa. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di saat kita setia kepada Injil Kristus, maka bagian Tuhan melimpahkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Ingat, janji Tuhan di saat Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Janjinya adalah janji yang luar biasa, yaitu janji penyertaan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Saudara tahu, Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan membuat dia menjadi dampak yang besar. Dikatakan lagi, saudara, hamba-hamba Tuhan Daud disertai oleh Tuhan sehingga dia mengalami kemenangan dari raksasa-raksasa masalahnya dan bahkan hidup menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Kemudian saudara, kenapa saya sebut ini kebangunan rohani? Karena di saat itu mereka kembali kepada inti dari gereja. Inti dari seluruh kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih menjadi dasar dan tujuan. Dikatakan di ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang punya tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Pada zaman itu mereka kondisinya karena begitu susahnya, semuanya nggak ada yang egois, saling berbagi satu sama lain. Saudara, ini dia. Bukankah tepat ini kebangunan rohani, saudara? Saya mengatakan di masa susah ini, kembali saya tanya, apa yang menjadi doamu? Apakah biar seluruh krisis ini cepat berlalu? Atau kita berdoa,
Tuhan, berikan aku keberanian untuk menggunakan kesempatan krisis ini untuk semakin mengalami Tuhan, untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa, dan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Banyak orang udah kehilangan pegangan. Banyak orang kehilangan harapan. Mereka butuh firman Tuhan yang kekal, yang gak goncang itu, saudara. Kerajaan Allah yang gak tergoncangkan, yang saudara punya untuk dibagikan. Mereka butuh pengharapan. Seperti zaman sekarang itu kayak seperti di kitab perjanjian lama yang sedang diberikan Tuhan, yaitu akan ada suatu saat nanti 10 orang akan memegang ujung jubahmu dan berkata, tunjukkan Tuhanmu kepada kami. Kami pengen tahu karya Tuhanmu karena kami telah melihat bahwa engkau disertai olehnya. Dan pertanyaan saya yang terakhir, saudara, dikatakan, jadikan ini doa kita, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Biar di tengah krisis ini, gereja tampil, meniru gaya hidup gereja mula-mula, memberitakan Injil di tengah aniaya. Pertanyaan saya terakhir, bagaimana jika ini adalah kesempatan terakhirmu? Saya akan tutup apa yang saya sampaikan ini dengan satu cerita yang membuat saya bertobat. Kira-kira beberapa tahun yang lalu saya sedang ngambil kuliah S2, saudara. S2 saya, master teologi saya ambil di Harvard, di Karawaci, saudara. Dan saat itu, pagi sampai sore, ini kelas malam ya saudara ya, dan pagi sampai sore saya kerja di daerah Selipi, kantor gereja saya. Saat itu, kalau saudara tahu tinggal di daerah Jabodetabek, Tangerang, saudara tahu ada pintu tol yang sumber kemacetan panjang, yaitu namanya pintu tol Karangtengah. Itu ngantrinya panjang berkilometer-kilometer, saat itu belum dirubuhkan. Jadi itu macetnya luar biasa. Apalagi jam pulang kantor. Saya pulang kantor, ngikutin macet, lalu mulai saya kuliah malam. Capek, saudara, capek. Dan suatu malam, waktu saya lagi kuliah, saya dapat SMS dari saudara saya. Saudara saya ini dalam kondisi dia sakit, dan dia dalam kondisi keluarga yang lumayan sangat-sangat membutuhkan, saudara, karena banyaklah disfungsi keluarga yang terjadi di keluarga mereka. Dia karena kenal saya sebagai sepupunya yang hamba Tuhan, maka dia dia SMS saya saat itu. Dia katakan, Tommy lagi di mana? Tolong doakan saya. Karena saat ini kepala saya sakit banget, seperti mau pecah. Saat itu Roh Kudus dengan jelas di hati saya menggerakkan saya untuk segera meninggalkan kuliah itu, permisi, lalu pergi untuk mengunjungi. Tetapi tahukah saudara, saya ini di Tangerang, saudara, kuliahnya. Lalu dia itu di Bekasi Timur ujung, saudara. Jadi kira-kira kalau saya pergi ke sana, itu melewati 3 kota dan 3 provinsi. Belum lagi jamnya adalah jam paling sibuk, bisa nyampe 5 jam, 6 jam saya baru nyampe sana. Saudara, belum lagi capek. Lalu saya nggak bilang enggak sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan seperti begini dalam hati saya, oke Tuhan, nanti hari libur saya, hari libur full timer, yaitu hari Senin, saya kunjungi. Saya cuman bilang, oke, kita doakan semoga lekas sembuh. Besoknya saya kuliah malam lagi, di tengah-tengah capeknya saya setelah kerja, saudara, dapat SMS lagi. Dan katakan, Tommy, aku di rumah sakit, doain ya, kepala seperti mau pecah. Saya mau katakan, saat itu Roh Kudus berbicara lagi dalam hati saya, ayo kunjungi dan doakan. Beritakan firman Tuhan di situ, kesempatanmu. Dan saya katakan, iya Tuhan, kan kemarin saya udah jawab, Senin saya kunjungi. Besoknya saya di SMS lagi, kali ini bukan dari dia, tetapi dari kakaknya yang berkata, Tommy, kamu di mana? Dia sudah dipanggil oleh Tuhan.
Saat itu saya juga lagi kuliah. Walaupun saat itu saya lagi capek, saya lagi susah, di tengah-tengah krisis banyaknya kesibukan atau krisis yang saya alami. Tahu nggak saudara, begitu mendengar berita itu, satu hal yang saya ingin lakukan. Saya pengen tutup segera laptop, langsung merangkak, kayak mau jalan kaki, kayak mau apa, kayak yang penting saya harus segera sampai di sana untuk bisa memberitakan Injil. Tetapi semua sudah terlambat. Saya cuma bisa menangis dengan perasaan bersalah yang berkata, jangan-jangan saya adalah orang terakhir yang ingin dipakai Tuhan untuk mendoakan dia, karena ada kuasa kesembuhan. Masih ada kuasa kesembuhan yang dia butuhkan. Atau jangan-jangan kalau memang sudah waktunya juga dia pergi kembali kepada Bapa. Jangan-jangan saya adalah orang yang terakhir yang ingin dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil supaya dia punya kepastian keselamatan. Tetapi seberapa besar pun penyesalan itu, udah terlambat. Udah terlambat. Saya mungkin punya banyak alasan, kesibukan, krisis, saya juga punya banyak masalah. Tetapi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil, saudara. Kalau saudara tahu, dampak pemberitaan Injilnya adalah ada orang-orang yang seharusnya masuk neraka bisa diselamatkan masuk ke dalam sorga. Besok-besoknya, toh saya harus menerobos kemacetan untuk melihat mayatnya yang terbujur kaku, mengantarkannya sampai kuburan, dan berlama-lama di sana dengan penuh perasaan bersalah. Saya katakan, Tuhan, saya nggak akan mau lagi, Tuhan. Nggak akan mau lagi menyia-nyiakan kesempatan. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang minta didoakan, setiap kali ada orang yang dalam krisis, saya nggak akan pernah dengan egoisnya menolak mereka. Apapun pekerjaan saya, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa-jiwa. Inilah yang menjadi gaya hidup gereja mula-mula, yaitu menginjil di tengah aniaya, di tengah krisis, di tengah kesusahan. Mari kita gereja Tuhan, kita bertobat. Mari kita sama-sama miliki gaya hidup gereja mula-mula ini. Sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi biar firman ini tertanam di hati kami, di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Kami ingin memiliki gaya hidup gereja mula-mula, yang memiliki hati passion yang besar, gairah yang besar kepada penginjilan, sekalipun di tengah-tengah krisis dan aniaya. Krisis adalah kesempatan bagi kami untuk menampilkan Kristus. Di tengah-tengah dunia yang bergoncang, tiba waktunya kami menampilkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan Allah. Kuatkan, mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.